Episode 1701-1705. Bab 1701, tidak tegas. Cucuyan terkejut ketika menyadari hal itu. Kemampuan pesona sekte iblis bahkan efektif pada wanita. Yun Jianyu mengangkat dagunya dengan bangga ketika dia melihat hasilnya. Apa yang kau bercanda? Jika kemampuan pesona kita hanya efektif pada pria, siapa yang akan menghabiskan waktu untuk mengembangkannya? Bukankah itu berarti hanya bisa berhasil pada setengah populasi? Tentu saja, menari itu bukan tanpa kekurangan. Wanita berbeda dengan pria. Jika mereka polos seperti selembar kertas putih, efek tariannya akan sedikit lebih lemah. Namun, jika mereka mengalami momen intim dengan seorang pria, efeknya akan menjadi jauh lebih besar. Yun Jianyu melihat sekeliling, tidak begitu efektif pada Nona Xie, seperti yang diduga. Mengapa putri kecil istana Raja Qi bereaksi seperti itu? Mungkinkah dia sudah punya kekasih? Lao Ji coba novel di NOVLB.com. Wanita itu sedang bersedih, Tiba-tiba dia menyadari bahwa ekspresi Yan Suehen agak aneh. Ada semburat merah muda samar pada kulitnya yang biasanya seputih salju. Meskipun tidak begitu jelas, sebagai seseorang yang telah melawannya selama bertahun-tahun, Yun Jianyu mungkin adalah orang yang paling memahaminya di seluruh dunia ini. Mengapa dia bereaksi seperti itu? Meskipun efeknya sangat lemah, dengan pelatihan dan sifatnya, godaan iblis surgawi Hong Lei seharusnya tidak memiliki efek sedikit pun padanya. Bukankah dia bilang dia punya pacar? Tapi bagaimana mungkin? Yun Jianyu segera menyingkirkan kecurigaannya. Jika wanita dengan batu ini bisa memiliki seorang pria, itu akan seperti matahari terbit di barat. Mungkinkah ada yang salah dengan berlatihnya akhir-akhir ini? Dia mulai bersemangat untuk menantang lawannya. Bisakah dia menggunakan kesempatan ini untuk akhirnya menang melawan Yan Suehen? Namun, ketika dia melihat Guan Chouhai dan yang lainnya yang masih mengamatinya seperti harimau, dia akhirnya mengurungkan niatnya itu. Iklan oleh Pub Future. Saat itu, sesuatu berubah di medan perang. Ketika dia melihat Cucuyan tertahan oleh gerakannya, Qiu Honglei tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya. Pada saat berikutnya, sebuah lubang tampak terbuka di langit di belakang Cucuyan. Saat itu siang hari, namun bagian dalam lubang itu berisi cahaya bintang yang berkelap-kelip. Qiu Honglei muncul dari dalam sobekan itu. Pedang iblis di tangannya seperti bulan saat menebas Cucuyan. Ini adalah jurus pamungkasnya, Nebula Ren. Semua penonton merasa sangat gugup. Bahkan Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuhnya ke depan. Jurus itu penuh dengan kekuatan penghancur, menempatkan Cucuyan dalam bahaya. Pedang lengkung itu hendak menebasnya, tetapi Qiu Honglei tiba-tiba ragu-ragu. Pedang di tangannya bergerak sepersekian detik lebih lambat. Yun Jianyu mengutuk muridnya karena bersikap bodoh dalam hati. Mengapa kamu menunjukkan belas kasihan padanya di saat kritis seperti ini? Kamu benar-benar terlalu berhati-hati. Pada saat yang hampir bersamaan, angin dan salju menyapu seluruh tubuh Cucuyan. Seluruh tubuhnya hampir seketika berubah menjadi badai salju. Ketika bilah pedang itu menebas, bilah pedang itu hanya melewati angin dan salju. Bilah pedang itu tidak berhasil melukai tubuh asli Cucuyan. Qiu Honglei tercengang. Meskipun dia menahan diri, dilihat dari situasi saat ini, sepertinya dia mungkin tidak akan bisa menyakiti Cucuyan meskipun dia tidak melakukannya. Dia tersenyum dan berkata, "Adik perempuan Chu, mari kita bertanding satu sama lain lain kali." Kakak perempuan pergi sekarang. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri menuju cakrawala sesudahnya. Badai salju berangsur-angsur mereda, dan Cucuyan muncul lagi. Pada akhirnya, dia melepaskan sutra. Langit primal dan tidak mengejarnya. Semua penonton terkejut. Guan Chouhai dan yang lainnya terbang ke langit dan hendak mencegat Qiu Honglei ketika Yun Jianyu menghalangi jalan mereka. Cincin bulan sabit bergetar saat berputar di sekelilingnya, tampaknya siap memberikan pukulan dahsyat pada saat itu juga. Guan Chouhai berteriak dengan marah, "Penyihir, apa maksudnya ini?" Yun Jianyu berkata sambil mencibir, "Aku hendak menanyakan hal yang sama kepada kalian semua. Kalian adalah master sekte yang kuat, namun kalian malah mengejar seorang junior tanpa peduli dengan identitas kalian sendiri." Guan Chouhai mendengus. "Kita bilang kita akan bertarung dalam pertempuran yang menentukan, tetapi muridmu malah lari sebelum pertarungan selesai. Apa yang harus kita lakukan?" "Itu jelas hasil dari akalnya," kata Yun Jianyu sambil tersenyum. Dia berpikir, Qiu Honglei tidak mengecewakanku. Dia benar-benar pintar.
Begitu dia memutuskan, dia memilih untuk lari tanpa menunda-nunda sama sekali. Dia tidak lagi merasa khawatir. Meskipun ada banyak ahli yang kuat di sini, tidak ada satupun yang bisa mencegahnya melarikan diri. Jika dia kabur, itu artinya dia kalah, kata Guan Chouhai sambil tertawa dingin. Menurut perjanjian, kamu akan tinggal di sini selama beberapa dekade. Jangan khawatir, aku yakin dengan karakternya, Saudara Wang tidak akan mempersulitmu. Kecenderungan jahatmu hanya akan dihaluskan melalui jalan Tao. Wang Wuxi tetap tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Li Changsheng menambahkan, orang-orang sekte iblismu akan menjual jiwamu demi keuntungan, seperti yang diharapkan. Dia jelas murid kesayanganmu, namun di saat hidup dan mati, dia meninggalkanmu. Sungguh berhati dingin. Yun Jianyu memutar matanya dan membalas, apakah menurutmu orang-orang sekte suci kita sama tidak fleksibelnya dengan sekte ortodoksmu? Sekarang setelah dia pergi, aku tidak punya apa-apa lagi yang mengikatku. Apakah menurutmu kau masih bisa menahanku di sini? Iklan oleh Pub Future. Ekspresi orang lain berubah. Bukannya mustahil untuk mencegahnya pergi, tetapi untuk melakukannya, salah satu dari mereka harus membayar harga darah yang mahal. Siapa di antara mereka yang ingin menjadi orang yang tidak beruntung itu? Hanya Zuan yang menghela napas lega. Ini sebenarnya hasil terbaik baginya. Tetua Sekte Kunlun Void Suandou berkata, kudengar Master Sekte Iblis Yun membunuh orang tanpa berpikir dua kali, tetapi kata-kata hanyalah kata-kata. Hari ini, tampaknya kau juga seorang pembohong yang mengingkari kata-katamu. Yun Jianyu menatapnya dengan jijik dan berkata, jangan coba-coba mempermainkanku. Murid-murid biasa itu mungkin tidak menyadari apapun, tetapi tidak mungkin kau tidak menyadarinya. Jika muridku tidak menahan diri, gadis Cu itu mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Sementara itu, Cu Cuyan baru saja kembali. Dia tetap tenang dan tidak mengatakan apapun. Yang lain sedikit mengernyit saat mendengar itu. Mereka memang merasakan bahwa Qiu Honglei telah menunjukkan belas kasihan saat itu, dan itu juga yang paling sulit mereka pahami. Seorang penyihir sekte iblis benar-benar menahan diri terhadap seorang murid ortodoks. Mungkinkah dia khawatir bahwa dia akan berakhir dengan permusuhan besar dari Yan Suehen dengan membunuh Cu Cuyan, sehingga akan ada kemungkinan yang lebih kecil bagi guru dan murid sekte iblis untuk pergi bersama. Yan Suehen tahu apa yang sedang terjadi. Dia tentu saja tidak ingin muridnya merasa dirugikan dan berkata, penyihir, kamu harus mengerti bahwa Cuyanku juga menahan diri tadi. Yun Jianyu mendengus, tetapi dia tidak membantah. Namun, dia cukup frustrasi dalam hatinya. Apa yang terjadi dengan keduanya? Apakah mereka akhirnya bertengkar memperebutkan pria yang sama begitu lama? Sehingga mereka akhirnya akur. Itu hal yang wajar bagi gadis Cu itu, tetapi Honglei tumbuh di sekte suci, jadi mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu bimbang juga? Apa-apaan ini? Apakah mereka benar-benar akan berpura-pura baik dan penuh kasih seperti ini? Dia merasa sangat kesal. Sambil melambaikan lengan bajunya, dia berkata, terserahlah. Kekuatan mereka hampir sama, jadi kamu akan menerima hasil seri, kan? Karena kita tidak kalah, bolehkah aku pergi sekarang? Para Master Sekte Tao saling bertukar pandang. Dengan status mereka, memaksanya untuk tinggal di sini tampaknya agak tidak pantas, namun membiarkannya pergi begitu saja akan kehilangan terlalu banyak martabat. Tepat saat itu, Zuan berkata, Master Sekte Yun, karena Anda yang membuat taruhan ini, saya tidak bisa berkata banyak. Namun, jika kita bertemu lagi di masa mendatang, saya tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja. Yun Jianyu mendengus. Lihatlah bocah tampan ini berbicara dengan sangat hebat. Kata-kata itu akan terdengar lebih masuk akal jika kaisarmu yang mengucapkannya. Namun, suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku tidak akan berdebat dengan kalian. Jangan mulai memohon belas kasihan padaku jika kita bertemu lagi di masa mendatang. Dia mengayunkan lengan bajunya setelah itu, lalu langsung menghilang di kejauhan. Yan Suehen mengumpat dalam hati. Mereka berdua benar-benar aktor yang hebat. Kalau saja dia tidak tahu tentang hubungan mereka, dia mungkin juga tertipu. Guan Chouhai bertanya kepada Zuan sambil mengerutkan kening, Tuan Zu, bukankah agak tidak pantas bagimu untuk membiarkan penyihir itu pergi begitu saja? Banyak orang mengumpat dalam hati. Lihatlah rubah tua sialan ini, yang langsung menyalahkan Zuan. Namun, mereka tahu bahwa hal itu dilakukan untuk melindungi martabat Sekte Tao. Bagaimanapun,
mereka juga harus mendengarkan keputusan pengadilan. Zuan berkata dengan serius, persiapan Fengshan yang mulia sudah dekat, itu yang terpenting. Biarkan semua masalah sampingan ini memengaruhi waktu dan lokasi acara hanya akan mendatangkan masalah. Setelah bergaul dengan ibunya yang sudah begitu lama, dia telah belajar bagaimana bertahan dalam situasi seperti itu. Benar saja, ketika orang lain mendengarnya, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Zuan mengkhawatirkan keselamatan Pei Mianman dan tidak melanjutkan obrolan dengan mereka. Sebaliknya, dia bergegas ke halaman tempat dia menginap malam sebelumnya. Ketika dia tiba di ruangan yang sudah dikenalnya itu, dia menemukan lemari pakaian yang diceritakan Yun Jianyu kepadanya. Ketika dia membukanya, dia melihat sebuah kompartemen tersembunyi. Pei Mianman sedang berbaring di sana seperti putri yang sedang tidur. Dia membuka segelnya, dan Pei Mianman perlahan terbangun. Ketika dia melihat bahwa itu adalah dia melompat ke pelukannya dengan antusias dan berteriak, "Ah Su, kupikir aku tidak akan bisa melihatmu lagi." Zuan menghela napas lega. Tampaknya dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi malam sebelumnya. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di belakangnya. Dia berbalik dan melihat Yan Suehen dan Cucuyan berdiri diam di dekat pintu, menatap mereka berdua yang berpelukan dengan penuh kasih. Dia langsung merasakan sakit kepala yang luar biasa. Bab 1702, Juara. "Oh, kalian berdua ada di sini," kata Zuan sambil tertawa dingin. Yun Jianyu benar-benar licik dan benar-benar mengikatnya agar muridnya menang. Pei Mianman melompat ketakutan dan meninggalkan pelukan Zuan. Entah mengapa, dia selalu merasa sedikit gugup setiap kali melihat Cucuyan. Namun, dia segera menghentikan alur pikirannya itu. Dia jelas telah menghabiskan lebih banyak waktu dengan Zuan, jadi mengapa dia merasa bersalah? Tetap saja, meskipun itu masuk akal secara logis, perasaan adalah hal yang sepenuhnya terpisah. Yan Suehen tersenyum dan berkata, "Jika penyihir itu tahu kamu berbicara seperti itu di belakangnya, dia pasti akan memastikan kamu membayar harganya nanti." "Dengan kakian yang melindungiku, aku tidak perlu takut padanya," kata Zuan. Dalam hatinya, dia berpikir, "Aku belum membalas dendam pada Yun Jianyu." Kami terus-menerus berputar-putar di ruangan ini malam sebelumnya, dalam berbagai posisi yang sangat sulit, tetapi dia tidak memberitahuku bahwa Man-Man bersembunyi di sini. Ada sedikit keterkejutan di mata Cucuyan. Meskipun dia mendengar bahwa mereka telah menghabiskan waktu bersama di wilayah ras iblis, bukankah tidak ada yang berbicara terlalu akrab? Namun, dia juga tidak terlalu memikirkannya, dan malah berjalan untuk mendukung Pei Mianman, bertanya apakah dia tidak sehat sama sekali. Bagaimanapun, Man-Man adalah salah satu dari sedikit sahabat selama bertahun-tahun. Mendengar kekhawatiran dalam suara Cucuyan, Pei Mianman menghela napas. "Cuyan, jika saja kamu sedikit lebih buruk, aku tidak akan merasa begitu seimbang." Yang lain dari Sekte Tao juga mengikuti. Tetua Huoling juga menerima berita itu dan bergegas datang. Ketika dia melihat Pei Mianman bahagia, dia segera memeluk muridnya erat-erat. Dia begitu terpaksa sehingga tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saat dia melihat tatapan mata di sudut mata wanita tuanya itu, meskipun Zuan masih sedikit tidak senang dengan pria tuanya ini, dia mengakui bahwa wanita tuanya itu benar-benar memperlakukan Man-Man dengan baik. Bagaimanapun, sejarah manusia itu istimewa. Meskipun dia lahir di bawah klan Pei, dia pada dasarnya tidak merasakan kehangatan kekeluargaan yang sesungguhnya. Sekarang rencana para penyihir Sekte Iblis telah digagalkan, penemuan Nona Pei benar-benar berita yang menggembirakan, kata Guan Chouhai sambil tersenyum. Namun, ia segera memikirkan masalah lain dan bertanya, "Tetapi bagaimana kita harus memutuskan pemenang kompetisi ini?" Penatua Huoling menatapnya tajam dan berkata, "Manusia kita sudah mencapai final dan lawannya adalah penyihir Sekte Iblis. Dia sendiri yang lolos, jadi pemenangnya jelas Man-Man." Feng Wuchang berkata, "Agak tidak pantas untuk memutuskan hal-hal seperti itu saja, bukan? Mungkin kita harus mengadakan pertempuran lagi untuk menebus hilangnya penyihir itu." Baik dari segi karakter maupun kultivasi, Wu Xiaofan telah mendapatkan persetujuan orang-orang. "Saya merasa sangat cocok baginya untuk menggantikan Qiu Honglei." Master Guamu berkata, "Gua misteri tertinggi kita juga dikalahkan oleh penyihir itu. Mengapa hanya Wu Xiaofan yang diizinkan masuk ke babak final, sedangkan si Dingtian kita tidak bisa?" Iklan oleh Pub Future, Wang Wuxi akhirnya angkat bicara dan berkata,
kita bisa biarkan Wu Xiaofan dan Si Dingtian bertarung satu ronde. Siapapun yang menang akan masuk ke babak final. Wan Tongtian mencibir dan berkata, benar-benar lelucon. Kalian semua punya alasan sendiri. Bolehkah kukatakan bahwa alasan mengapa Wan Guyi kalah dari Wu Xiaofan adalah karena dia terluka parah, dan jika mereka bertarung dengan adil, dia mungkin tidak akan kalah. Karena kita melakukannya lagi, mengapa tidak membiarkan Wan Guyi bertarung di ronde berikutnya juga? Perwakilan sekte lain juga mulai berdebat dengan Ryu ketika mendengar itu. Ruangan itu tiba-tiba menjadi seramai pasar makanan. Xie Daoyun, yang bersembunyi di sudut, mengernyitkan hidungnya. Sebelum dia datang ke Gunung Valet, dia mengira bahwa para senior sekte Tao ini semuanya adalah individu yang perkasa dan agung. Namun begitu dia mengenal mereka, mereka tampak tidak berbeda dari para pedagang dan pembawa barang di pasar. Li Changsheng terbatuk pelan dan berkata, menurutku, mungkin sebaiknya Cucuyan menggantikan penyihir itu untuk bertarung melawan Nona Pei. Muridnya sebelumnya kalah dari Si Dingtian dalam pertarungan yang adil, jadi itulah sebabnya dia tidak menyarankan pertandingan ulang. Namun, Cucuyan juga berasal dari sekte White Jade. Selama mereka menang, dekrit tanpa kata akan tetap menjadi milik sekte mereka, jadi itu akan tetap menjadi kemenangan besar. Seluruh tempat itu menjadi sunyi. Mereka dengan cepat menyimpulkan bahwa Cucuyan adalah kandidat yang paling cocok. Pertama, dia memiliki prestise yang besar di antara sekte Tao. Kedua, mereka semua telah menyaksikan pertempuran hebatnya melawan Qiu Honglei. Jelas tidak ada yang salah dengan kekuatannya. Saat itu, Cucuyan berkata, aku tidak ingin ikut kompetisi. Misiku hanya untuk menghadapi saintes dari sekte iblis, dan aku sudah menyelesaikan tugas itu. Entah karena Zuan atau Pei Mianman, dia tidak ingin bertengkar dan merusak hubungan mereka. Pei Mianman tercengang saat mendengar itu. Dia menatap Cuyan dengan ekspresi bingung. Yang lain panik ketika mendengar bahwa Cucuyan tidak ingin bertarung. Mereka semua menyarankannya untuk berubah pikiran. Namun, dia seperti balok es. Tidak peduli apa yang mereka katakan, dia tidak bereaksi sedikit pun. Karena Cuyan tidak mau, kamu tidak perlu mengganggunya lagi, kata Yan Suehen. Dia tentu saja mengerti maksud muridnya. Bocah nakal Zuan itu benar-benar beruntung. Gadis-gadis itu mungkin terlihat seperti sedang bertengkar satu sama lain, tetapi sebenarnya mereka semua baik hati. Yang lainnya menyerah saat mendengar ucapannya. Mereka tidak mencoba menasihati Cuyan lebih jauh. Hanya Guan Chouhai yang menggerutu, tapi jika Nona Chu tidak ikut serta, akan sangat sulit meyakinkan orang banyak mengenai hasil ini. Zuan menjawab sambil tersenyum, apa susahnya? Kita tinggal menjadikan Nona Pei pemenangnya. Ikuti bab baru di novel.com. Iklan oleh Pub Future. Wajah Pei Mianman memanas. Kalau bukan karena banyaknya orang yang menonton saat ini, dia pasti sudah menarik lengan bajunya. Dia bahkan tidak pernah berpikir untuk menjadi juara pertama sebelumnya. Guan Chouhai berkata dengan nada tidak puas, meskipun kultivasi Nona Pei tidak lemah, dia berhasil lolos sejauh ini. Yang dia andalkan hanyalah keberuntungan. Itu tidak akan meyakinkan semua orang. Penatua Huoling berkata dengan tidak senang, fakta bahwa dia mengalahkan muridmu setidaknya merupakan kemenangan sejati. Apakah kau akan mengatakan bahwa muridmu jauh lebih lemah daripada murid-murid perwakilan lainnya? Guan Chouhai tersedak. Ziyin juga dipenuhi dengan kebencian. Dia akhirnya berhasil mengatasi kekalahan itu, namun dia kembali ditendang di perutnya. Zuan berkata, memangnya kenapa kalau itu karena keberuntungan? Kultivasi bergantung pada usaha, dan kedua pada keberuntungan. Nona Pei sudah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dalam pertarungannya melawan Ziyin. Terlebih lagi, bayi yang diperolehnya menunjukkan bahwa keberuntungannya lebih unggul daripada orang biasa. Itu berarti potensi masa depannya jelas tidak terbatas. Dia jelas merupakan kandidat yang sama bagusnya untuk juara pertama seperti siapapun di sini. Ketika dia melihat bahwa mereka masih sedikit ragu-ragu, dia menambahkan, jika kita benar-benar membiarkan Wu Xiaofan, Si Dingtian, dan yang lainnya yang kalah dari Qiu Honglei mengambil juara pertama, bukankah sekte iblis akan mati karena tertawa? Sekte Tao tiba-tiba tersadar akan hal itu ketika mereka mendengar dia mengucapkan kata-kata itu. Mereka tidak lagi berdebat lebih jauh. Begitu saja, Pei Mianman entah bagaimana akhirnya memenangkan seluruh kompetisi. Mungkin karena dia tidak memperoleh kemenangan melalui pertarungan, jamuan ucapan selamat tampak agak suram.
Reaksi yang lain tidak seantusias yang diharapkan. Banyak murid tidak yakin bahwa Pei Mianman pantas berada di tempat pertama. Sementara dia hanya mengalahkan Ziyin sendirian sebagai lawan yang tangguh, bukankah murid-murid perwakilan lainnya semuanya telah melalui banyak hal yang lebih berat? Ziyin merasa semakin tidak senang saat merasakan kebencian di mana-mana. Namun, setelah memikirkannya, satu-satunya lawannya justru menjadi juara, yang tampaknya tidak sulit untuk diterima lagi. Selama upacara penghargaan, Wang Wuxi mempersembahkan berbagai macam harta karun kepada 10 pemenang teratas. Meskipun barang-barang itu sangat berharga, itu bukanlah sesuatu yang istimewa bagi Zuan pada levelnya saat ini. Baru ketika dekrit tanpa kata diserahkan ke istana Jadevil, Zuan memberikannya pandangan kedua, karena indera keilahiannya dapat mencapai Pei Mianman. Buku itu tampak sangat biasa dan terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Dari tampilannya, buku itu seperti ukiran batu. Seperti yang diduga, buku itu hanya memiliki satu karakter. Namun, ada aura yang dalam dan misterius di dalamnya. Zuan berpikir dalam hati, aku harus mencari kesempatan untuk memeriksanya. Sebaliknya, reaksi Sekte Tao jauh lebih tenang. Bagaimanapun, dekrit tanpa kata telah diwariskan di antara para ilmuwan Tao selama lebih dari 1000 tahun, namun banyak sekali jenius yang cemerlang belum mampu mengungkap rahasianya. Banyak orang bahkan bertanya-tanya apakah buku itu mengandung rahasia yang sama sekali. Biksu kecil Jie bertanya kepada biksu tua di sebelahnya, "Guru, apakah Anda tahu rahasia dari maklumat tanpa kata ini?" "Jika aku tahu hal itu, aku akan menjadi pemimpin Sekte Tao saat ini," gerutu Master Jian Huang dengan tidak sabar, seolah-olah dia meremehkan muridnya karena mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu. "Apakah Sekte Buddha kita memiliki sesuatu yang setara dengan dekrit tanpa kata?" Jie bertanya, merasa sedikit iri dengan dekrit tanpa kata itu. "Tentu saja, Sutra Patra berada pada level yang sama dengan dekrit tanpa kata," kata Master Jian Huang, tetapi ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. "Tetap saja, itu adalah sesuatu yang sayangnya hanya aku yang pernah mendengarnya, tetapi tidak pernah melihatnya. Mungkin tidak banyak murid yang tersisa di dunia ini yang benar-benar telah melihatnya." Bab 1703, meminta bantuan. "Kalau begitu, bukankah dia sendiri juga tidak punya apa-apa?" tanya Jie sambil cemberut. Guru Jian Huang tidak mau berkata apa-apa lagi dan langsung memukul kepala botak muridnya itu dengan kejam. Kemudian, Wang Wuxi mengumumkan pembukaan ruang bawah tanah rahasia Sekte Tao keesokan harinya. 9 pemenang babak penyisihan grup dan 4 anggota yang menduduki peringkat kedua babak penyisihan grup dengan hasil terbaik, bersama dengan Cucuyan, menjadi kandidat yang berhak memasuki ruang bawah tanah rahasia. Di antara mereka, Peng Wuyan dari Pulau Kekosongan menggantikan Qiu Honglei. Meskipun dia tidak bertarung, dia tetaplah murid yang mewakilinya, jadi orang-orang masih setuju dengan itu. Wan Guyi tiba-tiba merasa wajah Peng Wuyan yang familiar itu sangat asing dan membingungkan. Jelas-jelas penampilannya sama, tetapi mengapa tidak ada lagi kekuatan estetika itu? Setelah pengumuman itu, masa secara bertahap bubar. Berbagai sekte mulai mempersiapkan murid-murid mereka untuk menjelajahi ruang bawah tanah rahasia keesokan harinya. Pada saat yang sama, banyak dari mereka dengan antusias membahas Master Sekte Iblis dan Saintes. Meskipun mereka semua berbicara langsung di permukaan, kedua wanita itu jelas telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Iblis pembunuh besar itu benar-benar cantik. Wanita suci Sekte Iblis itu juga cantik, tidak kalah dengan pericu sama sekali. Terlebih lagi, tariannya telah meninggalkan mereka dengan rasa yang kuat bahkan sekarang. Setelah Zuan kembali ke kamarnya, dia membuka sistem rage. Dia telah mengumpulkan total 84.593 poin rage. Dia ingin mendapatkan Fight in Brother Spring dan obat-obatan lainnya untuk Cucuyan dan Pei Mianman. Bagaimanapun, dia tidak bisa memasuki ruang bawah tanah rahasia kali ini dan tidak bisa mengawasi mereka. Meskipun dengan melatih mereka, itu seharusnya tidak terlalu berbahaya bagi mereka, ruang bawah tanah rahasia selalu menjadi tempat di mana tidak seorang pun benar-benar tahu segalanya tentangnya. Tetap lebih baik untuk berhati-hati. Saat dia menekan tombol untuk memulai, muncul pesan, "Terima kasih sudah bermain." Terus bermunculan, tetapi pesan-pesan itu tidak dapat membuatnya merasa apapun lagi. Namun pada akhirnya, keyboard beralih ke tombol R. "Selamat, Anda telah memenangkan kartu nama panggilan.
Anda dapat mengubah nama seseorang untuk sementara. Ini bukan pertama kalinya Zuan memperoleh benda ini. Saat pertama kali memperolehnya, ia mengira benda ini hanyalah sampah yang tidak berguna, tetapi ia menemukan bahwa benda ini sebenarnya adalah benda ajaib yang berada di tempat yang tepat. Di waktu lain, mendapatkan kartu nama panggilan akan membuatnya sangat membahagiakan, tetapi saat ini dia sama sekali tidak merasakan hal yang sama. Lagi pula, dia belum mendapatkan obat-obatan atau artefak pertahanan apapun. Entah mengapa mata berkedut setiap kali memikirkan ruang bawah tanah Sekte Tao ini, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu. Zuan mendongak dan melihat Xie Daoyun berdiri dengan takut-takut di dekat pintu masuk. Dia bertanya sambil tersenyum, "Ada apa, adik Linger?" Xie Daoyun ragu sejenak, lalu mengeluarkan 2 jimat dan berkata, "Kakak Zu, ini adalah 2 jimat nafas terakhir yang aku buat sendiri. Meskipun efeknya tidak sebagus milik guru, jimat ini tetap berguna. Kamu harus memberikannya kepada Nona Chu dan Nona Pei." Zuan sempat tertegun sejenak, tetapi kemudian dia sangat gembira. Dia merasa khawatir tentang apa yang harus diberikan kepada kedua wanita itu dan tidak menyangka Xie Daoyun akan muncul di saat dia membutuhkannya. "Terima kasih banyak, adik kecil Linger," kata Zuan. Ia menyarankan, "Mengapa kau tidak memberikannya kepada mereka? Lagi pula, kau mengenal mereka berdua." Xie Daoyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya aku datang ke Gunung Valet secara diam-diam dan tidak mengungkapkan identitasku, jadi aku tidak bisa menunjukkan diriku di depan umum. Akan sama saja jika kakak Zu memberikannya kepada mereka. Aku melihatmu benar-benar frustrasi tadi dan terus mendesah, jadi aku tahu itu mungkin karena khawatir pada mereka berdua." Zuan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Adik Linger benar-benar memahami orang dengan baik. Siapapun yang beruntung menikahimu akan benar-benar diberkati." Pipi Xie Daoyun memerah. Dia cemberut dan menjawab, "Kakak Zu gelombang. Iklan oleh Pub Future." Zuan tertawa dan berkata, "Kalau begitu aku akan pergi. Aku akan memastikan untuk memberitahu mereka bahwa itu adalah niat baikmu." Xie Daoyun tersipu dan tidak mengatakan apapun lagi. Ketika dia melihat bagaimana Cucuyan dan Qiu Honglei bertarung satu sama lain, dia berpikir bahwa memperbaiki hubungannya dengan keduanya bukanlah ide yang buruk. Zuan tiba di depan area Sekte Giok Putih. Entah mengapa, Yan Suehen tidak keluar untuk menemuinya, jadi dia langsung pergi ke Cucuyan dan memberinya jimat nafas terakhir. Cucuyan terkejut dan senang, lalu berkata, "Terima kasih." Zuan memberitahunya bahwa itu adalah sesuatu yang disiapkan oleh Xie Daoyun, tetapi kemudian ekspresi Cucuyan menjadi sedikit aneh. Namun, dia tetap berkata, "Tolong ucapkan terima kasih padanya untukku. Kupikir dia adalah orang baik di kota Bright Moon. Dia sama sekali tidak berpura-pura seperti bangsawan biasa." Petik 2. Setelah mengobrol sebentar, mereka tanpa sengaja akhirnya membicarakan tentang kompetisi. Zuan bertanya, "Kamu tidak terluka, kan?" Cucuyan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak. Meskipun pertarunganku dengan Nona Qiu sangat sengit, tidak ada satupun dari kami yang benar-benar bertarung habis-habisan. Itulah sebabnya pertarungan ini terlihat menakutkan." Zuan terkekeh dan berkata, "Baguslah kalau begitu." Cucuyan tiba-tiba berkata sambil mendesah, "Dulu di kota Bright Moon, dia menangis dan memohon untuk memanggilku kakak perempuan, dan mengatakan dia akan menjadi selirmu, namun dia datang ke sini untuk mencoba menjadi kakak perempuan. Jika aku tahu semuanya akan berakhir seperti ini, aku akan setuju saja saat itu." Zuan langsung berkeringat. Meskipun dia tampak cukup tenang dan acuh tak acuh di permukaan, dia mungkin tidak begitu senang dengan ini. Dia pasti telah melalui banyak hal untuk menerima semua ini. Beberapa saat kemudian, Cucuyan tiba-tiba berkata, "Kamu harus pergi ke Manman. Kamu mungkin juga punya satu untuknya, kan?" Zuan berkata sambil tersenyum canggung, "Bukan aku yang menyiapkannya untuknya, melainkan Nona Xie." Cucuyan hanya terkekeh. Zuan tidak sanggup lagi menatap matanya yang jernih dan dingin, lalu berlari pergi. Ketika dia pergi, Yan Suehen muncul di ruangan itu dan berkata, "Anak itu sangat tidak menentu. Apakah dia benar-benar layak?" Cucuyan memegang erat jimat itu. Ada senyum lembut di wajahnya saat dia bergumam, "Mengapa aku harus bertemu dengannya saat itu? Mungkin ini takdir." Yan Suehen menghela napas dan berkata, "Mungkin ini hanya takdir." Cucuyan menatapnya dengan heran. Mengapa sepertinya tuannya merasakan emosi itu lebih kuat daripada dirinya?
Sementara itu, Zuan berlari ke area istana Jadevol. Karena hilangnya Pei Mianman, tetua Wuling bahkan lebih ketat sekarang, tidak meninggalkan sisinya dengan alasan apapun. Dia menginterogasi siapapun yang mendekati muridnya seperti penjahat. Dengan demikian, Zuan tidak memiliki kesempatan untuk berbagi kata-kata intim dengan Pei Mianman, dan pergi setelah memberinya jimat nafas terakhir. Ketika dia pergi, Penatua Wuling menatap muridnya dan berkata, "Man-man, katakan padaku dengan jujur. Apa hubunganmu dengannya?" Bantuan Zuan sebelumnya bisa dijelaskan, tetapi dia telah membantunya menjadi yang terbaik, dan dia bahkan memberinya sesuatu yang sangat berharga. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan kegilaan. Tak berdaya untuk melakukan apapun, Pei Mianman hanya bisa menggambarkan hubungannya dengan Zuan secara samar-samar. Lagi pula, hanya memikirkan tuannya yang selalu menghalangi mereka saja sudah membuat pusing. Tidak ada pria baik di dunia ini. Teriak tetua Wuling, pucat pasi karena ketakutan saat mendengar tentang hubungan pribadi mereka. Dia merasa seolah-olah mutiara berharganya telah ditelan oleh seekor babi. Namun saat dia memikirkan bagaimana Zuan telah menolongnya, dia tetap menambahkan, namun anak ini tidak seburuk itu. Dia setidaknya sedikit lebih baik dari Wan Tongtian saat itu. Kemudian, dia menambahkan dengan cemberut, namun dia agak terlalu pelin-pelan. Kudengar dia memiliki hubungan yang tidak jelas dengan gadis Chu dari sekte Giok Putih itu. Iklan oleh Pub Future. Pei Mianman menjelaskan dengan hati-hati, mereka sebenarnya adalah suami istri sebelumnya. Tetua Wuling langsung berteriak kaget sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, tidak mungkin, kalau begitu kamu tidak akan menjadi selir. Seseorang sepertimu pantas mendapatkan pria yang benar-benar mengabdi padamu. Mereka sudah bercerai, itu tetap tidak baik, mengapa kamu menginginkan sesuatu yang bahkan tidak diinginkan wanita lain? Itu bukan yang sebenarnya. Keesokan paginya, semua sekte Tao berkumpul di puncak emas. Para tetua sekte Matahari Sejati mulai membuka ruang bawah tanah rahasia. Zuan kemudian terkejut saat mengetahui bahwa apa yang disebut ruang bawah tanah rahasia itu sebenarnya tersembunyi di dalam dekrit tanpa kata. Dekrit tanpa kata terbuka, dan sekelompok penganut Tao melakukan ritual. Garis-garis cahaya hitam dan biru bersinar dari buku, membentuk gerbang cahaya seperti lubang cacing di dekatnya. Kandidat yang memenuhi syarat mengucapkan selamat tinggal kepada sekte mereka, lalu memasuki gerbang satu demi satu. Cucuyan dan Pei Mianman juga diam-diam mengucapkan selamat tinggal kepada Zuan. Zuan ingin menyarankan agar mereka bekerja sama di dalam, tetapi dia khawatir sarannya akan menghasilkan efek sebaliknya. Namun, keduanya adalah teman baik. Jika mereka benar-benar mengalami sesuatu, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Ketika orang-orang selesai masuk, portal itu menghilang. Dekrit tanpa kata kembali normal. Gerbang itu akan terbuka lagi setengah bulan kemudian. Mengenai apa yang bisa mereka peroleh di ruang bawah tanah rahasia itu akan bergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Karena dekrit tanpa kata sekarang menjadi milik Istana Jadevol, Wan Tongtian dan Tetua Wuling menjaganya bersama-sama untuk mencegah sesuatu terjadi padanya, agar tidak membahayakan para murid di dalamnya. Sekte lain khawatir, jadi mereka juga menempatkan para ahli di dekatnya. Zuan merasa sedikit lebih tenang saat melihat itu. Setelah meninggalkan Golden Peak, dia bermaksud mengatakan sesuatu kepada Yan Suehen, tetapi dia tidak melihatnya dimanapun. Dia berasumsi bahwa Yan Suehen mungkin bersembunyi darinya, jadi dia hanya bisa kembali ke tempatnya sendiri karena tidak berdaya. Ketika dia kembali, dia melihat Xie Daoyun sedang berbaring di tempat tidur dan tertidur. Dia merasa sedikit aneh. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan menatap lebih dalam ke dalam. Seorang wanita dengan rambut yang terurai di punggungnya seperti air terjun berjalan keluar, sambil berkata, "Cek-cek, Tuan Zhu kita cukup beruntung, bukan? Dia punya simpanan yang cantik kemanapun dia pergi." "Kakak Yun," seru Zuan dengan gembira. Dia melihat wanita cantik di belakangnya juga dan berkata, "Hong Lei. Jadi kalian berdua datang." Qiu Hong Lei berkata sambil tersenyum, "Rasanya seperti kami mengganggu waktu bahagiamu." Zuan menjawab sambil tersenyum, "Apa yang kalian katakan? Kalian berdua tahu mengapa Nona Xie datang ke sini juga. Aku hanya khawatir kalian berdua akan diperhatikan oleh para penganut Tao itu." Yun Jianyu berkata sambil mendengus, "Di mataku, sekte-sekte Tao itu sama sekali bukan apa-apa." Zuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya,
Kamu mungkin tidak khawatir, tapi bagaimana dengan Hong Lei? Yun Jianyu memutar matanya dan membalas, bukankah dia masih memilikimu? Jika kita berdua bekerja sama, aku tidak percaya ada orang yang bisa melakukan apapun padanya. Qiu Honglei terdiam. Tuan, ini bukan yang biasa Anda katakan ketika Anda mencoba menghentikan saya dan Ah Zu untuk bersama. Zuan berkata sambil tertawa, itu benar. Kupikir dia saja yang membuatku kesal. Honglei juga sempat melihat-lihat ruang di bawah tanah rahasia Taois itu, dan kemudian kita bisa menjarah semua harta karun Taois itu. Pasti sangat menarik untuk dilihat, kata Yun Jianyu. Dia sedikit kesal, terutama karena hari ini adalah hari ketika orang lain masuk ke dalam ruang bawah tanah. Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana orang-orang dari Pulau Kekosongan itu bisa lolos. Apakah kamu sudah tahu alasannya? Aku belum sempat, ada hal yang lebih penting untuk diurus. Sekarang, kata Yun Jianyu sambil terbatuk. Qiu Honglei tampaknya telah terbangun dari linglung. Dia berkata, Ah Zu, sebenarnya, kami datang ke sini hari ini karena kami membutuhkan bantuanmu untuk sesuatu. Kami membutuhkanmu untuk menyelamatkan seseorang untuk kami. Bab 1704, Mata-mata. Baiklah, Zuan langsung setuju. Kamu bahkan tidak akan bertanya siapa yang ingin kami selamatkan. Kau akan setuju begitu saja? Tanya Qiu Honglei, tercengang. Zuan berkata sambil tersenyum, jika kalian berdua meminta bantuanku, lupakan satu permintaan, bahkan jika itu 10 atau 100, aku akan tetap berani menghadapi bahaya apapun untuk mendapatkannya. Qiu Honglei memasang ekspresi aneh sambil berpikir, bukankah hanya aku yang meminta bantuan? Kenapa kau bilang, kalian berdua? Lihatlah anak licik ini. Aku benar-benar bertanya-tanya bagian mana dari dirimu yang sangat menyukai Honglei, kata Yun Jianyu, memutar matanya seolah-olah dia sedang meremehkannya. Zuan tersenyum. Wanita ini sungguh menarik. Dia bahkan sampai berpura-pura di depan muridnya sendiri. Meskipun Qiu Honglei merasa ekspresi kedua orang itu agak aneh, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata, Ah Zu, beginilah situasinya. Kamu pasti tahu selir bai dari Istana Kekaisaran, kan? Selir bai. Zuan mengulanginya dengan tercengang. Tiba-tiba ia teringat pada wanita cantik yang selalu mengeluarkan aroma bunga. Dia melanjutkan, jangan bilang dialah yang ingin kau selamatkan. Yun Jianyu berkata sambil mengangguk, Rouxue adalah adik perempuanku. Dulu, dia menerima misi dari Sekte Suci untuk menyusup ke Istana Kekaisaran sebagai mata-mata, tetapi kami tiba-tiba kehilangan komunikasi dengannya beberapa hari yang lalu. Menurut sumber kami, identitasnya mungkin telah terungkap. Itulah mengapa kami membutuhkan bantuanmu. Zuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka wanita yang lembut dan halus itu adalah seseorang dari Sekte Iblis. Namun, itu tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, selir bai tampaknya menawarkan bantuan ketika Yun Jianyu dan yang lainnya menyerbu Istana Kekaisaran. Setelah dia menyelamatkan Yun Jianyu, sikapnya selalu cukup baik padanya. Melihat dia tidak mengatakan apa-apa, Yun Jianyu melanjutkan, dari apa yang aku tahu, Rouxue sebenarnya memperlakukanmu dengan cukup baik. Zuan menghela napas dan berkata, itulah sebabnya. Menurutku karena dia menganggapku tampan, jadi dia punya kesan yang baik terhadapku. Qiu Honglei dan Yun Jianyu terdiam. Mereka berdua berpikir, aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu dalam takdir. Zuan menyingkirkan senyumnya dan berkata, tetapi dari apa yang ku tahu, Kaisar sudah dalam perjalanan ke Gunung Valet. Apakah selir bai dibawa keluar, atau dia dipenjara di istana? Atau mungkin, dia menahan diri untuk tidak menyebutkan hasil terburuk. Ada kemungkinan besar bahwa dia sudah dieksekusi secara diam-diam. Qiu Honglei menggelengkan kepalanya dan berkata, informasi kami saat ini juga terbatas. Setelah penyerangan kami di Istana Kekaisaran, kami kehilangan banyak mata di istana. Hampir tidak ada informasi berguna yang dapat kami peroleh. Pada akhirnya, kami hanya bisa meminta bantuanmu. Yun Jianyu mendengus. Identitas Rouxue adalah salah satu rahasia terbesar Sekte Suci. Tidak lebih dari 3 orang yang tahu identitasnya. Jika bukan karena fakta bahwa kami memperlakukanmu sebagai salah satu dari kami, tidak mungkin kami akan memberitahumu bahkan jika sesuatu terjadi padanya. Iklan oleh Pub Future. Tuan Gelombang, panggil Qiu Honglei sambil menatapnya kesal. Amarah tuannya memang beda, tapi mereka sedang meminta bantuan sekarang. Tidak bisakah dia bersikap lebih baik?
Yun Jianyu tentu saja menebak apa yang dipikirkan Qiu Honglei. Dia berpikir, anak konyol ini, apakah dia jadi bingung karena semua pertarungan itu? Mengapa dia tiba-tiba takut membuat bocah nakal itu marah? Qiu Honglei segera menyadari bahwa baik guru maupun muridnya meminta bantuan padanya. Jika dia menolak, mereka sebenarnya telah memilih untuk mempercayai orang yang salah. Benar saja, Zuan segera mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Serahkan saja padaku, tapi kalian berdua harus siap secara mental, karena aku mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Ah Zu memang yang terbaik, seru Qiu Honglei sambil memeluk erat lengan Ah Zu dengan gembira. Ia berpikir, Ah Zu tidak marah meskipun tuannya bersikap kasar padanya. Ah Zu pasti sangat baik karena aku. Ah Zu memang sangat baik padaku. Yun Jianyu merasa sedikit kesal saat melihat mereka berdua begitu dekat. Dia berkata, jangan khawatir. Aku tahu situasi ini agak sulit. Berhasil atau tidak, kami akan mengingat kebaikan ini. Oh, Zuan tiba-tiba menambahkan. Jika Selir Bai adalah adik perempuanmu, mengapa kultivasinya selalu tampak biasa saja? Dia telah meminjamkan tas rempah-rempahnya yang menyembunyikan kultivasinya, tetapi efek tas rempah-rempah itu terbatas. Yun Jianyu adalah seorang Grandmaster, jadi bukankah adik perempuannya ini agak kurang? Bunga putih kecil di rambutnya adalah segel khusus pada kultivasinya. Bagaimanapun, dia memasuki keluarga kekaisaran, jadi memiliki kultivasi yang tinggi hanya akan menjadi hal yang buruk, jelas Yun Jianyu. Selain itu, Rouxue berjalan di jalan yang berbeda dariku. Dia mengolah teknik khusus lain dari sekte suci yang sedikit mirip dengan suara iblis, tetapi tidak unggul dalam pertarungan. Zuan tiba-tiba mengerti segalanya. Tidak heran, terlepas dari jenis pakaian apa yang dikenakan Selir Bai, dia selalu mengenakan bunga putih kecil di kepalanya. Sebelumnya, dia mengira itu hanya karena dia menyukai bunga. Jika teknik kultivasinya mirip dengan suara iblis, mungkinkah itu juga merupakan jenis keterampilan pesona? Memang, Selir Bai memiliki aura yang lembut dan halus yang membuat pria tidak dapat menahan keinginan untuk menghargainya. Apakah aroma bunga yang dipancarkannya juga merupakan ciri khas kultivasinya? Tentu saja dia tidak bisa menanyakan hal-hal demikian kepada keduanya. Melihat Zuan telah setuju, Yun Jianyu mengangguk. Dia hendak pergi bersama Qiu Honglei ketika dia tiba-tiba menyadari tatapan enggan muridnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, aku akan menunggu kalian berdua di luar. Dia berbalik dan pergi setelahnya. Jika dia tidak melihat mereka melakukannya, dia tidak akan merasa kesal. Qiu Honglei merasa sedikit malu. Tiba-tiba, dia tidak tahu harus berbuat apa. Zuan tertawa saat melihat penampilannya yang malu-malu. Dia berkata, kemana perginya pelacur bunga yang memikat semua orang di kota Bright Moon itu? Mengapa saintes sekte iblis yang membuat semua murid sekte Tao terdiam dengan tariannya tiba-tiba menjadi begitu malu? Ayolah, kamu berbeda dari orang lain, jawab Qiu Honglei sambil cemberut. Sementara itu, Yun Jianyu berada di dekatnya, bersandar di pohon. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, dia sebenarnya menajamkan telinganya. Dia merasa sedikit kesal saat mendengarkan pembicaraan kekasih mereka. Namun, dia tahu bahwa dia tidak berhak merasa marah dalam situasi saat ini. Dia merasa lebih buruk saat menyadarinya. Tiba-tiba, dia menggigil dan mundur sekitar belasan meter. Dia melihat ke arah tertentu dengan waspada. Di sana, seorang wanita berpakaian putih berdiri di pintu masuk. Wajahnya yang memukau tidak memiliki ekspresi apapun, seolah-olah dia adalah Gletser berusia 1000 tahun. Iklan oleh Pub Future. Jika aku memutuskan untuk menyergapmu sekarang, kau mungkin sudah mati, kata Yan Suhen sambil mengerutkan kening. Itu tidak seperti dirimu. Mengapa kau begitu terganggu? Yun Jianyu merasa lega, tetapi dia tidak berani mengakuinya di permukaan. Dia membalas, wah, sungguh sombong yang tidak tahu malu. Aku jelas-jelas memancingmu dengan sengaja sebelumnya. Kamu tidak tahu betapa beruntungnya dirimu. Begitukah? Yan Suhen menjawab, menatap kosong sejenak, tetapi dia tidak banyak curiga. Lagi pula, dengan kultivasi Yun Jianyu, pernyataan pembukaannya agak berlebihan. Yun Jianyu benar-benar bingung. Dia membalas, mengapa kamu tiba-tiba datang ke tempat muridmu saat dia berada di ruang bawah tanah rahasia? Bukankah rumor akan menyebar jika berita itu tersebar? Ekspresi dingin Yan Suhen menunjukkan sedikit rona merah. Dia khawatir,
bertanya-tanya apakah Yun Jianyu entah bagaimana tahu tentang dia dan Ah Su. Namun, dia adalah orang yang cerdas dan cepat tenang. Dia membalas, bukankah ada orang lain yang juga berlari ke tempat murid mereka? Yun Jianyu terkejut. Pada saat itu, kedua wanita itu panik, berdiri kaku di tempat. Untungnya, Zuan keluar untuk memeriksa keadaan saat mendengar suara itu. Dia sangat senang melihat Yan Suehen, berkata, "Kakak Yan, kamu juga datang." Yan Suehen melihat tubuh bagian atas Qiu Honglei hampir menempel padanya. Ekspresinya berubah dingin saat dia berkata, "Tuan Zhu, Anda adalah pejabat istana, tetapi Anda bermain-main dengan penyihir Sekte Iblis. Selain itu, Sekte Tao telah berkumpul di seluruh gunung ini. Jika mereka mengetahui hal ini, bagaimana Anda akan menghadapi situasi itu?" Wanita dingin, bisakah kau bersihkan mulutmu sebelum bicara? Siapa yang kau coba takuti di sini? Mereka berdua sangat cocok, jadi jangan coba-coba membuat keributan di antara mereka, gerutu Yun Jianyu kesal. Ia hanya merasa Yan Suehen mencoba membantu muridnya sendiri dengan mengatakan sesuatu yang disebut kebenaran. Yan Suehen mengerutkan kening. Ekspresinya menjadi semakin dingin. Merasa bahwa suhu di seluruh halaman tampak menurun, Qiu Honglei terlalu malu untuk bersikap akrab dengan Zuan lagi. Dia segera berdiri dan menyapa Yan Suehen dengan hormat. "Terima kasih banyak kepada senior dan Nona Chu karena telah membantuku hari ini." Yan Suehen berkata dengan acuh tak acuh, "Aku berbeda dari mereka yang membiarkan nafsu menguasai pikiran mereka. Kenapa aku harus membiarkanmu pergi dengan sengaja?" Yun Jianyu berkata sambil tersenyum, wanita bertubuh batu ini selalu sangat munafik. Dia jelas melakukannya, tetapi dia tidak bisa mengakuinya. "Kamu tidak bergabung dengan orang-orang itu untuk melawanku, jadi aku masih mengawasimu. Jika suatu saat kamu dikelilingi oleh orang-orang Sekte Suci, aku akan melepaskanmu juga." "Aku tidak membutuhkannya," bentak Yan Suehen sambil bergeser mendekat. Keduanya saling berdebat di permukaan, tetapi mereka berdua tahu bahwa setelah bertarung bersama di wilayah Rasvien, tidak mungkin mereka bisa melakukan sesuatu yang tidak tahu malu seperti menyerang pihak lain secara berkelompok. Tentu saja, mereka masih berada di pihak yang berseberangan. Jika mereka saling berhadapan dalam pertempuran yang adil, mereka akan tetap bertarung dengan benar. Yun Jianyu menatapnya dengan pandangan meremehkan dan berkata, Jika suatu saat kamu menemukan seorang pria, cepat atau lambat, kamu pasti akan kehilangan dia karena kepalsuanmu itu." Namun, dia hampir menertawakan dirinya sendiri setelah mengatakan itu. Jika Yan Suehen mencari seorang pria, keinginan untuk berbicara dengannya mungkin akan mencapai seluruh jalan dari Gunung Valet hingga ibu kota. Siapa yang rela merilisnya? Tanpa sepengetahuannya, kata-kata itu menyentuh hati, membuat Yan Suehen khawatir sesaat. Karena Yan Suehen, Qiu Honglei tidak dapat terus berbicara akrab dengan Zuan. Selain itu, ada banyak hal merepotkan yang harus diurus di Sekte Iblis, jadi mereka mencari alasan untuk pergi. Tak lama kemudian, hanya Zuan dan Yan Suehen yang tersisa di halaman. "Dan aku pikir kau tidak akan pernah mencariku lagi," kata Zuan dengan gembira. Lagi pula, dia selalu menghindarinya setiap kali dia mencarinya. Yan Suehen terkejut. Dia segera berkata, "Saya datang karena ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Saya pikir ada yang salah dengan Wang Wuxi saat ini." Bab 1705, Kekacauan Keluarga Kerajaan. "Ada apa?" tanya Zuan, tercengang. Melihat ekspresinya yang serius, dia tidak berani bercanda lagi. Alis cantik Yan Suehen berkerut. Saya menjawab, "Pilih saja." Ketika Yun Jianyu terungkap, sebagai pemimpin Sekte Tao, bukankah Wang Wuxi terlalu pendiam? Zuan teringat situasi sebelumnya dan mengangguk secara refleks. Saat itu, Wang Wuxi tampak kurang memiliki aura yang lebih kuat daripada Master Puncak Hati Waspada Feng Wuchang. Selain itu, Wang Wuxi tidak ikut campur ketika Yun Jianyu hendak menyerang Feng Wuchang. Sebenarnya Master Jian Huanglah yang telah menyelamatkannya. Juga, ketika ruang bawah tanah rahasia dibuka, Wang Wuxi juga tidak banyak bicara. Perilakunya tampak sangat aneh, Yan Suehen melanjutkan. Meskipun dia mengerutkan kening, dia tetap sangat cantik. Zuan berkata sambil tersenyum, mungkin kondisinya sedang buruk beberapa hari ini. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia memiliki sesuatu yang perlu dilakukan dengan kaisar untuk upacara Fengshan. Mungkin perhatiannya tidak diungkapkan pada faksi Tao saat ini. Kultivasinya sangat tinggi,
tidak mungkin seseorang dapat menirunya seperti Yun Jianyu meniru Penatua Peng, bukan. Menurutku itu bukan penipuan. Dia mungkin masih Wang Wuxi, tapi aku hanya merasa ada yang aneh. Yan Suehen terdiam, ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia berkata, kamu mungkin pernah mendengar bahwa Wang Wuxi mengejarku di masa lalu. Apa maksudmu, dikejar? Dia gila-gilaan padanya, kata Zuan sambil mendesah. Lagi pula, tidak ada yang ingin pria lain terus memikirkan wanita mereka. Itu bukan hanya perhatiannya yang sepihak. Aku tidak pernah menyukainya, Yan Suehen menjawab dengan cepat. Dia juga tercengang setelah mengatakan itu. Mengapa dia harus menjelaskan hal seperti itu kepadanya? Zuan merasa sedikit senang ketika mendengar antusiasme dalam jawabannya. Dia bertanya, apa hubungannya dia menyukaimu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Wajah Yan Suehen sedikit memerah. Dia berkata dengan malu, begitu aku tiba di Gunung Valet, aku mendapat kesan bahwa Wang Wuxi tidak lagi segila dulu. Namun, kadang-kadang, dia masih menatapku dengan tatapan aneh itu. Aku tidak ingin dia salah paham, jadi aku pura-pura tidak memperhatikan. Namun, dia tidak menatapku sedikit pun selama beberapa hari terakhir. Zuan tidak bisa menahan tawa. Ia berkata, bukankah agak menyedihkan ketika kau tahu salah satu penggemarmu tidak lagi peduli padamu? Ia bahkan telah melihat sendiri beberapa ekspresi itu, jadi ia memiliki kesan yang cukup kuat. Yan Suehen mengerutkan kening dan berkata, aku sedang membicarakan sesuatu yang serius di sini. Jika kamu terus bersikap seperti ini, aku akan marah. Zuan mengabaikan candaannya dan berkata, ini sungguh aneh. Kalau begitu, mungkin kita harus melihat-lihat istana yang murni malam ini. Yan Suehen menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Kultivasi Wang Wuxi sangat tinggi. Jika kita ketahuan, itu hanya akan menyebabkan banyak komplikasi. Dia tidak ingin hubungan dekatnya dengan Zuan diketahui oleh orang-orang dari Sekte Tao. Zuan tercengang. Dia bertanya, jika kamu tidak ingin menyelidikinya, mengapa kamu datang untuk membicarakan hal ini denganku? Yan Suehen berkata tanpa ekspresi, aku hanya ingin memperingatkanmu, itu saja. Dia pergi dengan kesal setelahnya. Anda telah berhasil menipu. Yan Suehen untuk +222 +222 +222. Iklan oleh Pub Future. Zuan merasa agak aneh saat melihatnya pergi, sambil berpikir, apa yang tiba-tiba membuatnya marah. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menyadari apa yang baru saja terjadi. Aku benar-benar bodoh. Dia hanya datang menemuiku, dan itu hanya alasan yang asal-asalan. Dan disitulah aku, menggali alasannya. Namun, dia tersenyum lebar saat menyadari hal itu. Ketika kembali ke kamarnya, Zuan mengeluarkan cermin perekamnya dan mulai memutar kode rahasia khusus. Beberapa saat kemudian, panggilan berhasil tersambung. Riak menyebar di permukaan cermin seperti air, dan seorang wanita cantik dengan tanda kecantikan merah di antara alisnya muncul. Apakah terjadi sesuatu yang besar? Bi Linglong bertanya dengan heran. Lagi pula, biaya untuk mengaktifkan cermin perekam itu cukup tinggi. Bahkan istana tidak akan menggunakan metode seperti itu kecuali jika itu sangat penting. Itu bahkan belum memperhitungkan fakta bahwa dia adalah putri mahkota. Jika seseorang melihat bahwa dia diam-diam berbicara dengan seorang pria melalui cermin perekam, itu akan menimbulkan masalah besar. Untungnya, dia jauh dari ibu kota dan memiliki sedikit lebih banyak kebebasan. Tidak bisakah aku meneleponmu jika aku merindukanmu? Zuan menjawab sambil mendesah. Kupikir kau tidak akan baik-baik saja setelah aku pergi, tetapi wajahmu berseri-seri karena kesehatanmu. Kau bahkan sedikit lebih cantik daripada saat aku meninggalkan ibu kota sekarang. Aku merasa sangat patah hati. Tidak mungkin, kata Bi Linglong sambil mencibir. Tanpa sadar ia menyentuh wajahnya. Meskipun ia tahu bahwa Bi Linglong sedang menyanjungnya, ia tetap tidak bisa menahan perasaan senang. Ia berkata, kaulah yang selalu merona merah dari telinga ke telinga. Kurasa kau memiliki banyak wanita cantik di sisimu. Zuan berteriak dalam hati karena merasa bersalah, tetapi dia tidak mungkin mengakuinya. Setelah mereka berdua mengobrol sebentar, Zuan akhirnya mulai bertanya secara tidak langsung tentang situasi Selir Bai. Ekspresi Bi Linglong langsung berubah. Dia berkata, aku hanya bertanya-tanya mengapa kamu menghubungiku. Jadi itu karena wanita lain. Get the latest novels on Nove Elbin C. Om. Layarnya kabur, dan cermin perekam berubah menjadi cermin biasa.
Bi Linglong jelas telah menutup teleponnya, membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, cermin perekam tiba-tiba berdesir. Bi Linglong jelas memanggilnya kembali. Zuan mengetuk cermin untuk mengaktifkannya, dan Bi Linglong muncul lagi dengan ekspresi sedingin es. Yang Mulia menyuruh selir Bai menemaninya saat meninggalkan ibu kota. Saya tidak tahu apa-apa lagi, kata Bi Linglong dingin. Zuan tercengang. Dia bertanya, bukankah seharusnya kaisar membawa istrinya sendiri? Bukankah akan menjadi skandal besar jika membawa menantu perempuannya? Bi Linglong mengoreksinya dengan tidak senang, Yang Mulia hanya memiliki satu menantu perempuan, dan itu adalah aku. Selir Bai tidak lebih dari selir putra mahkota. Meskipun agak tidak pantas untuk membawanya, itu juga bukan hal yang perlu diributkan. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, lagi pula, selir Bai adalah wanita yang mulia sejak awal. Karena dia khawatir dengan sifat lambat putra mahkota, dia menyuruhnya melayaninya. Kemudian, selir Bai melahirkan cucu kekaisaran tidak lama kemudian. Ekspresi Zuan berubah. Dia menjawab, maksudmu, anak itu sebenarnya milik kaisar. Selain bermain-main dengan lumpur setiap hari, apalagi yang diketahui sang putra mahkota. Dia bahkan belum pernah menyentuh putri mahkota secantik itu setelah bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin dia bisa menghamili selir Bai dalam waktu sesingkat itu? Iklan oleh Pub Future, aku tidak pernah mengatakan itu, kata Bi Linglong tanpa ekspresi. Ia melanjutkan, tapi statusnya cukup istimewa. Bahkan jika kau seorang cabul, jangan sentuh dia. Ia langsung memutus panggilan telepon lagi. Zuan mencoba meneleponnya lagi, tetapi tidak ada jawaban. Zuan agak bingung dengan informasi ini. Meskipun sebelumnya dia sudah menebak, dia masih agak khawatir sekarang setelah itu terbukti. Zhao Han ini benar-benar bermain keras. Dia memberikan selirnya sendiri kepada putranya untuk menjadi selirnya, tetapi kemudian dia ingin putranya sendiri memanggil kakak laki-lakinya dengan sebutan ayah. Tetap saja, ini adalah orang yang sama yang sebelumnya telah mengirim jiwa yang terbelah ke tubuh putra mahkota, dan juga telah mempersiapkan menantu perempuannya, sang putri mahkota, untuk dirinya sendiri di masa depan. Sekarang setelah Zuan memikirkannya lagi, itu tidak aneh lagi. Setelah menerima informasi itu, Zuan tidak lagi terlalu khawatir tentang keselamatan selir Bai. Paling tidak akan ada ancaman terhadap hidupnya untuk beberapa waktu. Namun, apakah rencana Sekte Iblis dapat dianggap berhasil sekarang? Calon cucu kekaisaran bahkan mewarisi garis keturunan mereka. Ketika dia memikirkan hubungan yang rumit itu, setelah beberapa saat, Zuan menghela nafas. Dia bergumam, keluarga kekaisaran benar-benar berantakan. Tidak banyak yang bisa dia lakukan di Gunung Valet. Cucuyan dan Pei Mianman sudah masuk ke ruang bawah tanah dan tidak akan keluar untuk sementara waktu. Karena itu, Zuan memutuskan untuk mengambil peran sebagai utusan untuk melaporkan pekerjaan mereka dan menyapa pasukan kaisar, yang juga akan memungkinkannya untuk menyelidiki situasi selir Bai. Identitas selir Bai sangat sensitif, jadi tidak mungkin kaisar akan membiarkan rakyatnya berurusan dengannya. Dia mungkin masih menyimpannya di sisinya. Zuan membangunkan Xie Daoyun yang telah dipukul hingga pingsan oleh Yun Jianyu, dan memberitahunya kemana dia akan pergi. Dia juga berpikir untuk mengantarnya kembali. Namun, Xie Daoyun menggelengkan kepalanya dan berkata, tugas yang diberikan guruku belum selesai. Aku harus tinggal di Gunung Valet lebih lama lagi. Zuan sedikit terkejut, misi macam apa yang diberikan Yan Xiangmu padanya, sehingga dia harus tinggal di sini begitu lama. Namun, dia tidak bisa bertanya terlalu banyak. Dia pergi setelah menceritakan beberapa hal lagi. Selanjutnya, dia pergi ke halaman Yan Suhen untuk mengucapkan selamat tinggal. Tentu saja, mengapa demikian karena kaisar telah memanggilnya. Ketika dia mendengarkan apa yang dia katakan, Yan Suhen berkata dengan acuh tak acuh, pergi saja jika kamu memang akan pergi. Mengapa kamu memberitahuku? Zuan menatap wajah sempurnanya sebelum berkata, aku khawatir kamu tidak akan bisa menemukanku jika kamu membutuhkanku. Siapa yang mencarimu? Yan Suhen tersenyum sambil mengerutkan kening. Dia segera berbalik. Zuan tahu bahwa memang begitulah dirinya dan tidak mempermasalahkannya. Dia melambaikan tangannya ke arah yang ditunjuk, lalu berjalan keluar. Tepat saat dia hendak pergi, Yan Suhen berkata dengan lembut, jaga dirimu baik-baik. Baiklah, jawab Zuan, yang langsung merasakan suasana hatinya membaik. Ia berbalik dan mengulurkan tangannya ke arah Zuan sebelum berkata,
kita mungkin tidak akan bertemu lagi dalam waktu lama. Bolehkah aku memelukmu sebagai ucapan selamat tinggal? Dia pikir wanita itu akan menyuruhnya pergi, tetapi yang mengejutkannya, setelah ragu sejenak, Yan Suhen perlahan berjalan mendekat dan memeluknya dengan lembut. Dia tahu bahwa Zuan tidak akan berada dalam bahaya nyata dengan kultivasinya saat ini. Tetap saja, orang yang sedang dihadapinya adalah Zhao Han. Lebih jauh lagi, setelah mengingat apa yang dikatakan Yun Jianyu sebelumnya, dia tiba-tiba sedikit khawatir. Bahwa jika dia melepaskan kesempatan ini, dia akan berakhir dengan penyesalan yang tidak dapat ditebus. Awalnya, Zuan terkejut saat merasakan tubuh dingin dan lembut dalam pelukannya. Kemudian, dia sangat gembira dan memeluknya erat-erat. Yan Suehen sangat malu. Secara naluriah, ia ingin mendorongnya, tetapi tidak mampu menahan seberapa kuat pelukannya. Ia perlahan berhenti melawan. Untung saja tidak ada murid sekte giok putih di halaman ini. Cuyan juga masuk ke ruang bawah tanah rahasia.